Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian mengingat kembali bahkan doa yang sudah dinaikkan ratusan tahun pasti akan dijawab oleh Tuhan. Apalagi doa kita terutama saudara sekalian baru 1 tahun yang lewat. Kita semua orang percaya berdoa, seluruh dunia berdoa supaya kita dipulihkan. Dan saya percaya, sangat percaya bahwa jawaban doa kita sekarang sedang ada di depan sana. Sebentar lagi semua akan mengalami pemulihan dan mujizat daripada Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau bahkan menjawab doa yang sudah dinaikkan nenek moyang kami ratusan tahun yang lalu. Kami percaya sekarang waktunya penggenapan itu. Sekarang waktunya pemulihan itu. Berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca bersama firman Tuhan hari ini. Dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 8. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya akan membaca ayat 7 dan ayat 8 saja. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca ayat 7 dan 8 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Saudara pemirsa jemaat Tuhan sekalian,
Hari ini mari kita fokus kepada jawaban doa. Jawaban doa umat Tuhan ratusan tahun berseru seperti apa saudara sekalian? Lepaskan kami dari penderitaan. Tuhan lepaskan kami. Tetapi Tuhan bukan hanya melepaskan mereka. Sudah mendengar setiap kali Musa bertemu dengan Firaun, dia katakan apa? Lepaskanlah umatku pergi. Biarkanlah umatku pergi. Loh, kenapa Musa tidak berseru? Tuhan, jatuhkan malapetaka kepada Firaun itu, supaya umatmu bisa pergi. Oh, Tuhan tidak seperti itu, saudara sekalian. Tuhan itu tidak emosional seperti Musa. Dia buat apa, saudara sekalian? Dia bunuh orang Mesir itu. Bagaimana kita mau menggenapi janji Tuhan dengan melanggar firman Tuhan? Dalam 10 hukum, walaupun waktu itu belum diberikan, dalam 10 hukum yang Tuhan turunkan di Gunung Sinai itu, di Gunung Horeb itu, saudara sekalian, apa kata firman Tuhan? Salah satu ayatnya mengatakan jangan membunuh. Oleh sebab itu, Musa dihukum Tuhan selama berapa? 40 tahun. Karena dia mau menggenapi firman Tuhan dengan melanggar firman Tuhan. Mari, masih sudah ingat keturunan dari Abraham sendiri, cucunya namanya siapa? Yakub. Dia tahu dia mendapat berkat Tuhan. Dia tipu bapaknya sendiri. Sudah bisa bayangkan, akhirnya mungkin untuk nangkap kambingnya, untuk mengulitinya, membersihkannya, dan mamanya memasaknya, mungkin saya hitung 2 jam. Hukumannya berapa? 20 tahun. Jadi budak calon mertua dan mertuanya sendiri. Soalnya lihat, perhatikan saya baik-baik dalam hal ini. Tuhan mau kita berseru kepadanya, dan hidup kita ini juga dipelihara. Saya sudah terus-menerus menyampaikan kepada saudara sekalian, hiduplah apa? Kudus, tulus, dan lurus di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak ada penghambat apapun di atas kita ini, tutup di atas kepala kita ini, untuk Tuhan mencurahkan berkat, mujizat yang berkelimpahan kepada kita. Jadi jangan cuma berdoa begitu aja. Tuhan, lepaskan kami dari penderitaan ini. Tapi saudara masih seenaknya sendiri, buat hidup saudara dalam dosa, hidup saudara suka-suka, hidup saudara duniawi, itu menutup pintu berkat Tuhan, pintu pemulihan Tuhan kepada saudara sekalian. Dan setelah tiba waktunya, kata firman Tuhan, itu dia yang saya sangat suka. Tiba waktunya, maka Tuhan kemudian berbicara kepada Musa, menyampaikan janjinya. Janji bukan cuma melepaskan mereka dari penderitaan, tetapi memberi mereka tanah air yang baru. Oh, luar biasa, saudara. Dari budak menjadi orang merdeka. Dari budak menjadi anak dan miliknya Tuhan dan umat pilihannya. Itu luar biasa, saudara. Jadi hari ini pesannya ialah, mari tahun 2021 ini kita mengharapkan penggenapan janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan kita bonus-bonus sesudah kita menang dari berbagai penderitaan tahun yang lalu. Saya selalu berkata, ketika kami mengadakan kebaktian, mulai dengan kebaktian new normal di gereja kami, saya selalu berseru kepada Tuhan, lepaskan seluruh umatmu dari rasa takut kepada virus, kepada roh maut. Bukan saya sombong, karena saya punya pegangan. Nanti sebentar selesai acara ini, sudah bacalah Mazmur 91. Kalau kita hidup bernaung di bawah kuasa dan kemuliaan Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Tinggi, maka Tuhan melepaskan kita dari semua
gangguan-gangguan virus, gangguan apa saja penyakit sampar yang busuk, yang terbang di waktu petang, kata istilah firman Tuhan. Ya kalau begitu saya percaya kepadanya, dilindungi oleh Tuhan. Karena itu pelan tapi pasti jemaat satu persatu mulai berani lagi beribadah kepada Tuhan. Dan sepanjang tahun ini sudah ingat baik-baik ayat firman Tuhan ini. Tuhan sudah menyiapkan bonus, Tuhan sudah menyiapkan pemulihan, berkat bagi kita sekalian. Tetapi ingat tadi, selain berdoa, kita harus menjaga baik kehidupan kita. Jangan bergurau bermain-main dengan dosa. Jangan lagi kontak apapun dengan kuasa kegelapan. Sesulit apapun hidup kita, mari kita memastikan diri untuk tidak lagi pernah kembali kepada kehidupan yang lama. Mulai hari ini buat kepastian, buat janji di hadapan Tuhan. Maka saya percaya bahwa sepanjang bulan-bulan ke depan, sepanjang tahun ini, kita akan menutupnya tanggal 31 Desember tahun 2021 ini, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara masing-masing, para jemaat dan seluruh pemirsa akan sampai kepada pengenapan janji Tuhan. Kita akan sampai kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian yang luar biasa yang Tuhan sudah beri, Tuhan sudah janjikan kepada kita. Hidup kita pasti sukses, makmur, dan dipulihkan sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk janji-janji Tuhan yang luar biasa. Doa yang sudah ratusan tahun pun digenapi oleh Tuhan. Dan hari ini doa kami setiap hari tahun yang lalu, kami percaya Tuhan berikan jawaban, bahkan ada bonus dari Tuhan, yaitu kehidupan yang sukses, makmur, dan dipulihkan untuk tahun 2021 ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.